Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fata Gani Arauf, seorang mahasiswa dengan jurusan Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas 1 dari mata kuliah Algoritma dan Pemrograman. Untuk soal nomor 1, kita disuruh membuat rangkuman tentang algoritma dan dunia pemrograman serta sejarah Java dan perkembangannya sampai saat ini. Kita langsung ke file Microsoft Word yang sudah saya buat. Di sini untuk nomor 1, rangkumannya sudah saya kerjakan. Dan saya akan mengambil referensi dari website Decoding, ada juga dari website Binus, website Hostinger, Revo, dan juga website CodePolyton. Untuk sejarah Java ada juga di sini, dan ada beberapa contoh aplikasi atau software yang telah dibuat oleh bahasa Java. Salah satunya adalah game Minecraft. Ada juga aplikasi Android yang selama ini kita pakai, itu base-nya Java. Ada juga aplikasi entertain yang suka kita tonton, itu Netflix. Sumber referensinya dari Microsoft Azure sama BizTech Academy. Untuk soal nomor 2, kita diminta untuk membuat sebuah algoritma dalam bentuk flowchart dan pseudocode. Studi kasusnya seperti ini. Dalam sebuah perusahaan terdapat 3 golongan karyawan, yaitu jika golongan karyawan tersebut golongan A, maka mendapatkan gaji 5 juta. Jika golongan B, maka gajinya 6.500.000. Jika golongan C, maka gajinya 9.500.000. Jika karyawan tersebut lembur, maka mereka dibayar per jam. Ini ketentuannya, kalau 1 jam 30%, 2 jam 32%, dan seterusnya. Kalau dia di atas 5 jam, maka 38%. Kita langsung saja ke Draw.io yang sudah saya buat. Di sini akan saya jelaskan sedikit. Pertama kita mulai dengan oval, yaitu terminator, start. Lalu kita input golongan karyawan tersebut termasuk golongan apa, A, B, or C. Kita juga input jam lemburnya. Kita menggunakan jajar genjang karena untuk input-output. Lalu kita cek dari inputan tersebut termasuk ke dalam golongan apa. Jika golongan A, maka gaji pokok 5 juta. Jika golongan B, 6.500.000. Dan jika golongan C, gaji pokoknya 9.500.000. Jika tidak termasuk dari ketiga golongan ini, maka sistem atau program akan menganggapnya sebagai error atau golongan tidak valid. Maka di sini kita bisa jadi pilih kondisi lagi, mau diproses kembali dengan mengubah inputannya atau selesai ke langsung terminator yang selesai. Di sini jika gaji pokok 5 juta, maka akan dicek lagi nih, jam lemburnya berapa jam. 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, atau 5 jam, atau di atas 5 jam. Nah, tadi kan di sini dikatakan jika karyawan tersebut maka mereka dibayar per jam. Bagaimana jika karyawan tersebut tidak lembur? Maka mereka tidak mendapatkan gaji lembur. Nah, ini bisa ditambahkan lagi sebenarnya. Ini kita duplikat saja biar cepat. Oh, ada satu ini ya. Harus saya ungroup dulu sebentar.
salah. Harusnya di duplicate yang ini. Nah, dia 0% kalau dia nggak lembur. Masih juga seperti ini. Kalau dia nggak kalau dia kita tambahkan di sini. Sama dengan 0. Kalau dia sama dengan 0, bisa dikeluarkan ya. Nah, kalau dia sama dengan 0, maka persentasenya 0%. Di sini saya menggunakan belah ketupat karena di sini adalah sebuah kondisi ya. Percabangan. Di sini menggunakan persegi panjang karena ada proses di dalamnya. Kalau kita sudah dapat nih berapa jam dia lembur, katakanlah 4 jam, maka persennya 36%. Dia dapat gaji lemburnya sebesar persentasenya 36%. Maka masuk ke proses selanjutnya yaitu di mana gaji lembur dia adalah gaji pokok dikali persentasenya. Kalau kita tadi pilih golongan A 5 juta, nah 36% dari 5 juta. Setelah dapat angkanya, maka total yang dia dapatkan adalah gaji pokok ditambah dengan gaji lembur. Maka kita tampilkan nih, kita gunakan lagi jajar kencang karena input output gaji pokoknya, gaji lembur, dan juga total penghasilan selesai. Nanti dirapikan ini untuk dicantumin di file laporan di Word. Lalu kita langsung ke algoritma selanjutnya itu dalam pseudocode. Saya sudah buat dalam di file di Viscode. Di sini kita deklarasiin pertama ada variabel golongan, tipe datanya string, ada variabel jam lembur, tipe datanya integer, ada gaji pokok, gaji lembur, dan juga total yang didapatkan. Tipe datanya long. Atau kalau teman-teman mau desimal boleh pakai double. Di sini ada persentase, kita pakai double. Kenapa double? Tipe datanya karena untuk menghitung desimal. Pertama kita ini dulu, tulis dulu nih golongan yang mau dicek, golongan karyawan yang mau dicek masuk golongan apa, A, B atau C. Kita baca, terus masukin jam lemburnya, bilangan bulat karena integer. Kita cek, kita improvisasi di sini. Kalau jam lemburnya kurang dari 0, kenapa nggak pakai sama dengan atau kurang dari sama dengan gini? Karena jam lembur 0 itu masih boleh dan nggak error. Dia nggak dapat persentase. Tapi kalau negatif dia akan error sistem. Lalu next, kalau dia tidak 0, dia tidak kurang dari 0, maka akan dicek kalau kasusnya A gaji pokoknya 5 juta, kalau
golongan B segini, golongan C segini. Ini kita bisa seperti ini langsung atau kita improve lagi dengan seperti sebelumnya. Kita cek apakah dia mau input ulang. Terus secara persentasenya, kalau jamnya berat 0, maka persentasenya 0,00. Kalau 1, 0,3. Kalau 2, 0,32. 3 segini, 4 segini. Kalau dia lebih dari 5, maka persentase lemburnya segini. Nanti maksimal 5 aja ya, karena kalau 6 jam sama aja. Biar nggak terlalu rugi. Nah, perhitungan gaji lemburnya adalah gaji pokok dikali persen lembur. Nah, total yang didapatkan karyawan adalah gaji pokok ditambah gaji lembur. Maka outputnya bisa kita tampilkan gaji pokoknya berapa, gaji lemburnya berapa, jumlah penghasilannya berapa. Kurang lebih seperti itu penjelasannya. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Nanti akan saya cantumin di sini di file laporannya untuk output jawabannya, untuk flowchart dan juga pseudocode-nya. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.